Shalom, selamat bertemu dan selamat menikmati pembelajaran hari ini. Terlebih dahulu, Ibu perkenalkan diri Ibu, nama Ibu Papin Andriatin dengan NIM 200211942. Gimana kabarnya hari ini? Apakah semua dalam keadaan sehat? Kalau dalam keadaan sehat, puji Tuhan, diberkati. Jadi pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang hidup menjadi sahabat bagi semua orang. Terlebih dahulu Ibu menjelaskan arti dari sahabat atau persahabatan, Ibu mau tanya, menurut pemahaman kalian gimana sih arti dari sahabat atau persahabatan itu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan arti dari persahabatan atau sahabat itu. Persahabatan adalah anugerah atau hadiah terbaik dari Tuhan. Persahabatan tidak dapat dinilai dengan uang dan harta. Persahabatan juga harus melalui proses pengujian yang panjang dan melelahkan. Semakin manis bila berhasil melewati setiap tahap, persahabatan meningkatkan kebahagiaan dan kebaikan bersama. Jadi, arti dari sahabat adalah anugerah atau hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, dengan pemberian Tuhan tentang persahabatan kepada kita, kita harus mampu bersyukur dan menikmati, menjalankan arti dari persahabatan dan menjadi sahabat yang baik bagi semua orang. Di sini juga dijelaskan, persahabatan tidak dapat dinilai dengan uang dan harta. Jadi, walaupun begitu banyak harta, bahkan uang yang kita miliki, tetapi kita tidak punya sahabat, kita akan merasa hampa. Karena sahabat mampu menghibur kita bagaimanapun keadaan kita. Karena itu, jangan pernah menganggap sahabat itu seperti nilainya harta dan uang. Dan juga persahabatan juga harus melalui proses pengujian yang panjang dan melelahkan. Artinya di mana kita bertemu dengan seseorang dan kita mau bersahabat dengan seseorang tersebut, tetapi sering kita mau bersungguh-sungguh bersahabat sama seseorang, tetapi ketika seseorang itu tidak menganggap kita sebagai sahabat, jadi itu mengecewakan kita dan melelahkan bagi kita. Tetapi tetap kita harus menjadi sahabat yang baik bagi semua orang. Ketika kita mampu melewati persahabatan dan melalui cukup panjang kita mencari sahabat yang baik, kita akan mendapatkan hasil yang manis melalui tahap demi tahap. Persahabatan juga meningkatkan kebahagiaan dan kebaikan bersama. Jadi ketika kita bersahabat dengan seseorang, kita mampu menolong orang tersebut dan orang tersebut mampu menolong kita. Nah, selanjutnya arti seorang sahabat. Sahabat adalah memiliki peran penting bagi kehidupan kita. Kehadirannya menjadi salah satu unsur pembentuk warna-warna kita sehari-hari. Artinya, sahabat bisa menjadi salah satu sumber kesuksesan kita di masa depan. Sahabat adalah orang yang sabar akan kesalahan dan kekurangan sahabatnya. Artinya, di mana kehadirannya menjadi salah satu unsur pembentuk warna-warni dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memiliki sahabat, kehidupan kita akan makin bertambah dan ceria. Apalagi bertemu sahabat yang sesuai dengan kriteria kita atau frekuensi dengan kita, kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran, arti dan makna dari sebuah sahabat. Sahabat bisa menjadi salah satu sumber kesuksesan kita di masa depan. Artinya, sahabat adalah orang yang mampu membangun kita dalam mencapai sebuah kesuksesan. Berarti kita tidak harus mencari sahabat yang mampu membangun kita ke arah yang lebih baik. Bukan mencari sahabat yang mampu menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. Di sini juga sahabat adalah orang yang sabar akan kesalahan dan kekurangan sahabatnya. Di mana ketika kita punya sahabat,
Dia mampu sabar dalam menghadapi keadaan kita, situasi yang kita rasakan. Dia mampu memahami setiap kekurangan dan kelebihan, bahkan kelemahan dari seorang sahabatnya. Selanjutnya, kedekatan sahabat. Kedekatan hubungan dalam sebuah persahabatan tidak serta-merta berjalan tanpa adanya konflik di dalamnya. Artinya, setiap interaksi yang terjalin hubungan satu sama lain, hasil dari interaksi yang ditimbulkan memiliki warna-warna tersendiri, antara lain perselisihan. Setiap orang pasti merasa pernah melakukan kesalahan dan merasa tersakiti. Tetapi dengan semuanya, belajar untuk memaafkan merupakan langkah yang positif dan hal yang paling ampuh untuk menghilangkan rasa marah dan kebencian antara diri sendiri dengan orang lain. Artinya, ketika kita dekat dengan seorang sahabat, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi, entah sebuah kebaikan yang kita dapatkan ataupun perselisihan atau kesalahpahaman tentang persahabatan, tetapi intinya kita saling menghargai, mengampuni, supaya persahabatan yang baik dapat terjalin. Kita akan menjadi sahabat yang baik, dan sahabat kita akan menjadi sahabat yang baik juga bagi kita. Karena itu, memaafkan adalah hal yang paling ampuh untuk sebuah atau cara kita membangun kedekatan sebuah persahabatan. Cukup dengan kita saling berinteraksi, saling memahami, kita mampu mengetahui sifat-sifat yang kita terima dari sahabat kita, atau cara kita menilai seseorang sahabat kita, dengan cara kita melihat dulu bagaimana kondisi situasi yang dia rasakan, supaya tidak ada kesalahpahaman atau sikap-sikap yang tidak baik. Nah, selanjutnya mengenai aspek-aspek persahabatan. Terdapat 6 aspek kualitas persahabatan, yaitu dukungan dan kepedulian. Yang artinya sejauh mana hubungan ditandai dengan kepedulian, dukungan, dan minat. Dan yang kedua, pertemanan dan rekreasi. Sejauh mana menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman, baik di dalam maupun di lingkungan akademik atau kerja. Yang ketiga, bantuan dan bimbingan. Sejauh mana teman-teman berusaha membantu satu dengan yang lain dalam menghadapi tugas-tugas rutinitas yang menantang. Nah, yang keempat, pertukaran yang akrab. Pertukaran yang akrab, di mana sejauh mana hubungan ditandai dengan pengungkapan informasi pribadi dan perasaan. Yang kelima, konflik dan pengkhianatan. Sejauh mana hubungan ditandai dengan argumen, perselisihan, kesal, dan ketidakpercayaan. Dan yang terakhir, pemecahan masalah. Sejauh mana perselisihan dalam hubungan diselesaikan secara efisien dan baik. Nah, Ibu bertanya mengenai keenam ini, apa yang sering kalian rasakan? Misalkan yang pertama dukungan dan kepedulian, yang kedua pertemanan dan rekreasi, yang ketiga bantuan dan bimbingan, 4 pertukaran yang akrab, kelima konflik dan pengkhianatan, 6 pemecahan masalah. Yang biasa yang terjadi dalam kehidupan kita itu yang kelima, konflik dan pengkhianatan, sering terjadi dalam sebuah persahabatan. Tetapi ketika kita belajar flashback kembali kepada mengampuni, kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Selanjutnya pandangan Alkitab mengenai hidup menjadi sahabat bagi semua orang. Amsal berkata,
Amsal ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya, seorang sahabat menaruh kasihnya setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Yang berarti, dimanapun keadaan kita, seorang sahabat tetap akan menjadi kasih dan menemani kita dalam keadaan apapun. Ibrani juga dalam Ibrani 10 ayat 24-25 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Mazmur 133 ayat 1-3 dengan perikop persaudaraan yang rukun. Mazmur ini berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Sama artinya dengan bersahabat dengan semua orang supaya terjalin kerukunan bagi semua orang. Artinya, persaudaraan ataupun persahabatan tidak hanya dibangun dengan orang yang seiman saja, tetapi dengan siapapun itu. Kita dipanggil saling menolong dan menopang, bekerja sama untuk membangun kerukunan bagi semua orang. Artinya, di sini kerukunan dan persahabatan tidak harus kita jalankan dengan yang seiman dengan kita, tetapi untuk semua orang. Tuhan menegaskan kita harus bersahabat bagi semua orang. Walaupun siapapun posisinya, agamanya, pendidikannya, ataupun harkat martabatnya, semua orang adalah sahabat bagi kita. Seperti yang Tuhan ajarkan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Selanjutnya, sekarang Tuhan Yesus Kristus mendefinisikan sahabat menjadi sahabat sejati sebagai di dalam Yohanes 15 ayat 13-15. Menurut kalian, apakah kalian mampu seperti yang Tuhan singkapkan dalam Yohanes 15 ayat 13-15? Apakah kalian sanggup seperti yang difirmankan Tuhan ini? Apakah kita sanggup rela memberikan nyawa kita bagi sahabat-sahabat kita? Pasti semua orang tidak mau, tetapi Tuhan menegaskan Yesus menjadi contoh yang sempurna mengenai sahabat sejati karena dia menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apalagi, siapapun bisa menjadi sahabatnya dengan beriman percaya kepadanya sebagai juru selamat sehingga mereka bisa dilahirkan kembali dan menerima hidup baru di dalam Dia. Hanya Yesus yang mampu, hanya Yesus yang sanggup. Kalau kita manusia, kadang paling kita menyalahkan satu dengan yang lain, iri biasa yang terjadi. Bukan sesuatu yang rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Pasti semua orang tidak akan mau. Tetapi Tuhan Yesus contoh yang terbaik dan sempurna. Dia mengajarkan kita untuk harus siap merelakan diri kita bagi sahabat-sahabat kita. Tuhan Yesus sanggup menebus setiap dosa manusia agar kita diselamatkan. Artinya Yesus mengasihi kita. Kenapa kita sebagai manusia biasa tidak mengasihi sesama kita? Karena itu Tuhan mengajarkan bagaimana sikap perilaku kita saling mengasihi, bersahabat dengan semua orang. Siapapun itu, Tuhan mengajarkan kita menjadi sahabat yang sejati. Dalam Alkitab ada 5 tujuan dari persahabatan yang Alkitab tuliskan. Yang pertama, Amsal 27 ayat 5-6. Menuliskan bahwa salah satu fungsi sahabat adalah menyatakan kesalahan. Agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang salah dan negatif. Artinya, sahabat yang baik adalah seseorang yang
berani menegur kita ketika kita salah jalan. Bukan hanya orang yang selalu setuju dengan apa yang kita lakukan. Dan yang kedua, Amsal 27 ayat 9 menunjukkan bahwa sahabat yang baik adalah orang yang memberikan kita nasihat dan arahan ketika kita membutuhkan. Artinya, ketika kita ingin membutuhkan sesuatu, sahabat adalah tempat kita membutuhkan sesuatu, tempat kita meminta pertolongan. Jadi yang ketiga, Amsal 27 ayat 17 mengatakan, mengingatkan kita bahwa persahabatan semestinya menjadi tempat di mana hidup kita dibentuk semakin baik. Artinya, persahabatan yang sehat dan positif dapat membantu kita menjadi orang yang lebih baik. Yang keempat, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Di dalam persahabatan yang baik, kita dapat menemukan kekuatan untuk mengatasi masalah-masalah kita. Artinya bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi tantangan. Ada orang-orang yang dapat kita andalkan untuk mendukung, mengingatkan, dan mendoakan kita. Dan yang kelima, kisah para rasul pasal 27 ayat 3 meneguhkan kita bahwa persahabatan bukan hanya untuk berbagi cerita, tetapi juga berbagi cinta dan hidup. Artinya, setiap kehidupan kita dan cinta kita akan mendapatkan dari seorang sahabat. Melalui persahabatan kita menjalinkan persahabatan bukan hanya sekedar tempat kita bercerita, tetapi tempat kita berbagi cinta, saling mengasihi seperti Yesus mengasihi umat manusia yang berdosa. Nah, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga dapat kalian pahami. Tugasnya minggu depan akan Ibu kasih. Jadi siap-siap. Kita setiap hari akan Ibu beri tugas. Jadi karena hari ini Ibu baik, jadi tugasnya tidak ada. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.